Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membantu teman-teman Gojek semua dalam acara lokal, lomba dan kreativitas virtual. Tujuan dari acara ini adalah memeriahkan perayaan ulang tahun Gojek yang ke-10, diadakan khusus oleh Gojek Padang untuk mitra, merchant, dan konsumen Gojek di Kota Padang. Lomba yang diadakan tentunya sangat menarik, diantaranya Drivers Got Talent, lalu ada PUBG Mobile Competition, ada foto menu, dan video kontes. Tentunya akan banyak hadiah, yaitu total jutaan rupiah untuk para pemenang. Kali ini aku kedatangan salah seorang owner dari merchant yang keren banget. Aku ngikutin mereka dari awal banget, dari homemade. Nanti aku bakal tanya-tanya mereka untuk interview. Nanti bakal ada 2 owner, yaitu sekarang kita akan menginterview owner dari Japan Padang. Sekarang ada Bang Hafid sama aku. Halo Bang. Halo. Jadi karena kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan, jadi Bang Hafid silakan dibuka maskernya. Karena tadi kita udah cek suhu, udah pakai hand sanitizer sebelum masuk ruangan studio ini. Oke, baik. Oke. Udah boleh buka ya? Ya, karena biar lebih asik lagi interviewnya. Iya, benar. Oke, nanti di sesi selanjutnya bakal aku interview owner lainnya, yaitu Bang Junior. Nanti tungguin aja pertanyaan untuk Bang Junior. Tapi kali ini aku mau ngobrol-ngobrol dulu sama Bang Hafid. Boleh. Halo Bang Hafid, jadi aku mau nanya nih, sejak kapan sih ini Japan Padang Abang mulai debut jualannya? Belum masuk GoFood nih, jualannya aja. Jualannya itu mulai dari bulan Agustus tahun 2019. Berarti tahun lalu ya? Tahun lalu. Tapi kita gabung di GoFood itu di bulan September. Bulan September. Kenapa kita gabungnya di GoFood? Karena ternyata masyarakat Padang itu pada request supaya dipermudah untuk belanjanya. Karena sebelumnya kita itu cuman bukanya itu ada di GoShop. GoShop, oke. Jadi dari GoShop, karena banyak banget peminatnya, terus yang pesennya rada ribet juga, Benar. pada komplain, ya udah kita buka di GoFood. Dan ternyata di GoFood juga dipermudahkan lagi untuk dari daftarnya, terus dari pindah titik, banyak banget cerita di situ. Oke, nanti aku bakal tanya-tanya lagi tentang pindah titik dan lain-lainnya. Tapi aku sendiri sebenarnya karena aku benar-benar konsumennya Japan Padang dari awal, Serius? aku serius banget dong. Aku apresiasi banget karena awalnya itu aku nemunya di GoFood Reel. Jadi waktu itu abang lagi promo, tapi itu yang aku bikin amazed banget itu karena foto produknya bener-bener kayak menggiurkan dong bang. Estetik estetik banget. Karena juga aku suka merchant-merchant yang memang bener-bener invest di foto produk, Iya, tapi bener. foto produknya emang bener-bener sesuai sama nggak ekspektasi, neko-neko. nggak neko-neko. Jadi emang karena aku tuh kayak kalau moto produk, jadi apa nih yang mau kita tonjolin, udah itu aja yang kita fotoin gitu loh. Nggak perlu ada macam-macam set pernak-pernik yang gimana atau gitu. gini. Iya, nggak perlu ada daun di sana, nggak perlu ada buku gitu. Ya udah, kalau mau jual sausnya kita foto si sausnya gitu. Tapi aku inget banget waktu itu ini homemade banget, ini berawal dari dessert box, bener nggak? Iya benar banget, kita jualan es dulu. Jualan es dong. Oke. Terus ada nggak cerita yang paling nggak terlupakan di balik berdirinya Japan dari awal, dari rumah, dari mulai pindah toko yang pertama mungkin, atau ntar pindah titik? Cerita yang paling tidak terlupakan itu ada di ini sih sebenarnya. Japan ini kan namanya itu berasal dari Jepang. Iya. Karena Jadi, konsepnya memang. karena konsepnya kita pengen makanan produk kita itu kayak Jepang. Terinspirasi dari iya. makanan Jepang. Ternyata awal kita buka bukan terinspirasi iya juga. Terus kita pengen kayak ngeluarin produk yang benar-benar kayak kualitasnya itu Jepang punya gitu loh. Oke. Jadi kayak benar-benar kualitasnya itu kelihatan gitu loh. Kita bisa kasih harga yang murah tapi dengan produk yang berkualitas gitu. Jadi berjalannya waktu, jadi kayak Bang coba bikin nasi goreng dong ala Japannya gitu loh. Oke. Jadi kayak Udah mulai request nih para mulai fans. request gitu. Jadi kayak
nasi goreng ala Jepang. Maksudnya kita belum ngerti. Oh ternyata mereka tuh punya gambaran kalau seandainya Jepang ngeluarin produk itu pasti bakal nempel banget rasa si Japannya punya gitu. punya Signature. Nah dari situ kita baru paham. Oh ternyata kita nggak apa-apa nih ngeluarin produk yang Indonesia banget, Padang banget. Tapi ternyata orang udah juga paham. Ternyata kita udah punya style sendiri di masakan. Udah dapet hati banget ya, makanya mau buat apa aja orang Jadi suka. jadi secara nggak langsung itu produk Jepang tuh udah kayak berbelok arah dari yang Jepang Padang banget. Padang banget. Jadi kalau orang ke toko kayak driver GoFood pun ngomong, "Bang, Iku asa bana ya, Bang?" Iku masakan Jepang loh, Bang." Iya. Tapi yang di namanya tuh yang dipesan ayam geprek. Ayam geprek, ayam taliwang. Awalnya masih make sense karena bakmi. Iya, bakmi ini kayak gitu kan. Jadi kayak ada Jepang ya, ternyata ini ternyata ini makanan Padang ya gitu loh. Nah jadi kalau orang dari luar tuh pada nggak tahu. Dan satu lagi Jepang itu kita sebenarnya emang namanya itu dari Jepang. Pengennya itu ambilnya itu Jepang itu dengan kayak pengen banget lah kualitasnya itu seperti produk-produk Jepang. Jadi pengen banget bikin Jepang namanya. Tapi karena ada pelanggan kita yang kayak, "Bang, Jepang itu artinya itu jajanan Padang ya, Bang." Oh bisa nih gitu loh. Oh Bisa, ya udah bisa. deh. Iya bisa nih. Oh berarti kita udah dapet nih namanya gitu loh. Jepang iya. berarti jajanan Padang. Udah gitu aja. Tapi jauh lebih make sense sih. Iya, bener dengan kan? menu abang yang sekarang sangat berbagai macam. Berbagai macam menu di sana ada gitu loh. Lo mau yang menu yang Eropa ke Padang-Padangan ada di situ. Mau produk dari maksudnya makanan Asia yang ke Padang-Padangan ada di situ gitu loh. Yang aku sih sebenarnya kalau jadi customer capek karena nggak bisa. Aku nih awalnya cuma mau beli bombolon nih, terus tiba-tiba tuh kayak check out tuh banyak banget tuh, karena banyak banget pilihan makanannya dan saling melengkapi gitu. Oh ini ada yang manisnya, ini ada yang asinnya, ada minumannya. Karena dan semua enak. Iya benar. Karena tujuan kita salah satu tujuan kita masuk di GoFood karena aku pribadi kalau mesen GoFood itu tuh kayak Males pindah tempat. capek. Iya. Kalau mau mesen makanan di sini, mau mesen minumannya di toko lain. Nah, jadi gimana aku bikin GoFood ini one stop shopping. Aduh. Jadi lo mau cari cemilan ada, mau cari minuman segar ada, mau cari boba ada, mau cari ayam geprek ada, mau cari brule ada, bakmi ada, apalagi nih gitu. Ada di situ gitu. Mau puding pun sekalian juga ada gitu. Bener banget. Nah, jadi tujuannya emang kayak gitu loh. Jadi bikin orang kayak nggak ribet untuk belanja gitu loh. Kebanyakan kan Jadi orang itu kayak emang mimpi abang ke depannya. iya, bukan sekarang udah terlaksana. Tapi kan abang pengennya makin besar lagi, emang bener-bener makin mengembangkan produk abang ya. Iya benar. Pengen banget sih. Tapi sekarang kan emang bener-bener dari zero to bener. hero banget sih aku ngeliatnya abang sekarang. Apalagi ngeliat omset GoFood abang yang tadi dibocorin sama anak-anak GoFood itu keren banget. Alhamdulillah. Terus gimana sih bang peran GoFood dalam perkembangan bisnis abang? Aku maksud susah ngejelasinnya karena ini berperan banget sama kitanya. Berperan apalagi di masa pandemi ya. Karena emang orang kan gak bisa belanja langsung. Jadi pas kita masuk di GoFood beberapa bulan udah langsung pandemi. Nah yang ngebantuin kita ya GoFood gitu loh. Dan satu lagi emang kita dibantu juga gak cuma dari segi transaksi untuk belanja aja gitu loh. Jadi kita dibantuin juga gimana nih supaya kita bisa bikin orang jadi lebih tertarik lagi sama jualan kita. Itu diajarin sama GoFoodnya gitu loh, dari tim GoFoodnya. Bikin promo, terus foto produknya seperti apa gitu. Udah deh nggak usah neko-neko, mau jualan ini ya udah itu aja. Jadi orang nggak bingung gitu mau pilih yang mana gitu. Itu sih pokoknya banyak banget perannya, itu banyak banget, susah dijelasin satu-satu.
Jadi segitu dulu pertanyaan aku untuk owner Japan Padang, yaitu Bang Hafid. Nanti aku bakal banyak lagi tanya-tanya ke Bang Junior karena aku masih punya list set pertanyaannya. Terima kasih buat Bang Hafid sudah berbagi sama aku. Aku bener-bener konsumen beneran dan aku benar-benar suka banget sama Japan Padang. Karena itu aku benar-benar bahagia waktu yang dipilih kali ini adalah Japan Padang. Nanti kita tungguin lagi pertanyaan untuk Bang Junior. Oke, sesuai janji aku tadi, aku akan melanjutkan interview dengan Japan Padang. Sekarang dengan ownernya, Bang Junior. Nanti aku akan tanya-tanya Bang Junior. Oke nih Bang, selama menjadi mitra GoFood, apa saja penghargaan atau hadiah dan support yang pernah diberikan Gojek kepada Japan Padang? Panjang ya, penghargaan, hadiah, dan support. Mungkin aku mulai dari support dulu ya. Dari support itu dari Gojek sih kita menerima banyak banget support. Mulai dari awal kita terkendala pendaftaran itu, terus dibantu sama dibantu buat arrange menu, dibantu buat promo-promo juga. Itu kalau untuk support sih kita sangat-sangat banyak banget dapat bantuan dari Gojek. Nah, kalau untuk penghargaan dan hadiah yang realnya itu ya, yang nyatanya itu kemarin kalau nggak salah kita menang dapat penghargaan promo promo diskon Merdeka kalau nggak salah tuh ya. Nah, itu Japan dapat pertama kali dan lucunya itu juga kita pertama kali tahu kalau misalnya di Gojek itu ada reward kayak gitu. Itu sebuah perlombaan dan direwardkan. Ya, kita baru tahu juga, dan itu pertama kali kita ikut dan kita baru tahu dan alhamdulillahnya menang gitu. Jadi setelah dapat itu kita jadi lebih excited lagi, lebih banyak lagi kayaknya kita bakalan ikut promo karena hadiahnya lumayan ternyata. Iya. Jadi seingat aku sih kan kalau bisa dilihat di GoFood ya, Japan Padang ini kan belum terlalu lama, ya nggak sih? Dalam setahun, belum sampai setahun nggak sih? Udah sampai? Setahun udah. Setahun. Kita di September Oh ya pas mulainya. dong. Paling setahunan. Dalam setahunan ini melejitnya dari zero to hero-nya kenceng banget nggak sih? Grafiknya tuh luar biasa tau. Kalau soal grafik itu mungkin pihak Gojeknya lebih tahu ya. Tapi kalau kita sendiri dari toko itu emang merasakan dari Gojeknya itu emang meningkat banget apalagi kemarin tuh PSBB kan. PSBB kan orang kita nggak boleh keluar, dine in take away kan itu dikurang ya. Nah, semuanya itu beralih ke GoFood. Makanya. Tapi melejit banget sih. Serius. Dari pihak Gojeknya. Iya. Dan gini, kan kita lagi di masa pandemi nih. Gimana sih kesulitan? Mungkin Japan punya kesulitan sendiri selama masa pandemi. Juga kan hanya bisa mengandalkan GoFood. Itu gimana? Ceritain dong. Sebenarnya kesulitan tentu pasti ya. Kayaknya semua orang itu apalagi semua merchant gitu pasti akan kesulitan gitu. Ditambah sebenarnya ada cerita haru juga di balik masalah PSBB ini. Karena kan pertama kali itu PSBB itu kalau nggak salah bulan April ya. Semua kebetulan kita kan di daerah Gunung Pangilun, benar-benar di daerah Simpang Tinju ya? Iya, Simpang Tinju benar-benar di daerah pusat kulineran lah di Kota Padang salah satunya ya kan. Karena banyak banget di sana toko-toko gede ya kalau untuk kuliner, dan rata-rata pada tutup semua karena pemberitahuan PSBB itu. Nah, di Japan di kita itu emang udah ada perbincangan sama adik-adik juga karyawan kita, gimana nih kayaknya kita tutup deh, ikut tutup karena emang kita kan nggak tahu ya selama masa PSBB itu gambarannya kayak gimana gitu, karena waktu itu aja udah sepi banget. Jadi udah hampir ambil keputusan buat tutup juga selama PSBB. Nah, tiba-tiba ada masuk orderan, ada 2 orang Gojek driver datang gitu nanyain, Japan gimana bang selama ini tutup juga apa enggak. Nah, karena kita belum ada keputusan, kita bilang kayak ya belum tahu sih bang, tapi kayaknya tutup gitu. Ikutan tutup juga. Nah, dari drivernya kayak dia kayak bilang kalau misalnya kita harapannya di sini sih tinggal Japan karena yang lain udah tutup. Ditambah aku baru tahu juga waktu itu ternyata Goret juga nggak bisa ya. Goret nggak bisa. Makanya jadi kita jadi mikir ulang gitu. Driver cuman mata pencariannya hanya di GoFood gitu. Ditambah gara-gara itu jadi penyemangat juga buat kita sendiri. Nah, akhirnya kita malamnya kayak
meeting lagi dan kayak mutusin ya udah kita coba aja dulu gitu. Dan alhamdulillahnya ternyata mungkin karena itu tadi ya, memang kita niatnya buat membantu juga, salah satunya membantu diri kita sendiri, sebenarnya juga membantu drivernya. Jadi lancar aja selama PSBB di GoFood, alhamdulillahnya itu. Tapi mungkin itu nggak sih yang sebenarnya membawa berkah, mungkin karena jadinya grafiknya nggak pernah turun di GoFood, jadi kayak naik stabil. Bisa jadi kali ya. Kalau misalnya kita tutup pasti anjlok lah ya. Iya, jadinya kayak aja naik turun dong. Bersyukurlah untuk driver. Benar. Padahal kan sebenarnya juga karena kasihan banget waktu itu kita benar-benar terhenti, semuanya orang juga malas keluar, kita benar-benar hidup benar-benar cuma pakai GoFood, makan di rumah, itu doang. Oke. Jadi next question ya. Rencana Bang Junior nih mengenai bisnis ini ke depannya apa nih? Masih ada pengembangan dong? Ya pastinya jawaban sih aku pengen lebih lebih diperluas lagi, di bisnisnya, core bisnisnya lebih diperbesar lagi, perluas lagi. Pengennya seperti itu. Karena impian kita kan Japan buat jadi toko one stop shopping ya. Nah, pengennya dengan mungkin toko yang lebih besar, terus kapasitas produksinya juga semakin besar sehingga waktu penjualannya juga bisa ditambah segala macam gitu. Dan pengennya juga ada cabang di luar kota, harapannya sih. Gitu aja, amin, semoga tercapai ya. Buka cabang sih pasti kayak impian semua. Soalnya kita emang baru 1 tahun kan, kalau misalnya kakak tahu, kakak kan customer kita ya. Aku dulu dari yang di bukan yang di GoShop, aku yang udah di GoFood tapi yang baru dessert box doang. Iya, yang itu. Nah, ceritanya itu kita sebelum yang di situ kita di rumah dulu jualan dessert box. Habis dari rumahan baru kita ke toko kecil di sebelah G-Sport, kalau benar aku tahu tuh. Baru pindah yang deket sana lagi. Dan itu cuma waktunya 3 bulan. Jadi pengennya 3 bulan lagi Japan harusnya lebih besar lagi. Amin. Karena memang aku ngelihat grafiknya cepat, jadi kayak waduh, ini Japan makin gede terus nih. Enak banget, karena aku juga suka karena selalu yang ada di menu sesuai ekspektasi dan rasanya enak banget dan banyak pilihan dan jarang yang nggak ada gitu loh. Kan biasanya itu kayak ada semua ya, yang ada di menu tuh ada semua. Nah tuh itu kayak Gojek juga tim Gojek gitu. Juga yang ngajarin kita kalau misalnya habis langsung bikin habis, atau enggak usah dimasukin ke menu, karena kan orang malas ya kalau misalnya lihat menu tapi out of stock. Jadi kita dari tim Gojek kita ngajarin kita kalau misalnya update stock, kalau enggak ya matiin aja menunya gitu. Nah itu, jadi karena sudah emang ngefek ternyata ya. Ngefek banget. Karena sebagai customer aku suka yang kayak gitu. Dan karena aku juga kerja di sini, jadinya kayak berarti memang benar-benar apa yang dilakukan itu sebenarnya berdampak. Iya. Benar sih. Oke, selanjutnya harapan owner untuk GoFood nih sekarang ke depannya gimana? Apa ya? Kalau untuk mungkin kita bicara kalau misalnya sistem GoBiz ya, kalau di kita. Kalau sistem GoBiz sih aku mungkin kita kan baru 1 tahun, jadi mungkin kita nggak ngerasain yang dulu itu kayak apa. Tapi dalam setahun ini aja aku udah merasakan improvementnya itu lumayan signifikan dan sangat bagus dari pihak tim Gojeknya gitu. Karena sampai sekarang itu semenjak kita jadi GoBiz yang biasa sampai GoBiz Super sekarang itu aku belum ada mengalami kendala atau masalah gitu. Nah jadi kalau untuk sistem sih kayaknya kita nggak butuh aku nggak butuh improvement. Aku pikir dari tim Gojek sendiri itu udah paham lah kira-kira apa yang mau ditambah. Cuman ini harapan aku sih, boleh nggak apa-apa. Tahun lalu kan sebelum Japan itu ada, kita itu pelanggan setianya GoFood Festival sebenarnya. Aduh, aku juga. Jadi salah satu alasan Japan itu sebenarnya terinspirasi juga dari GoFood Festival loh. Karena di GoFood Festival aku bisa makan ini, beli minuman itu, beli snack ini, segala macam. Kita di satu lokasi kita bisa makan enak dan makan sesuai selera lah, sesuai kemauan kita mau makan apa aja gitu loh. Nah itu harapan aku kalau misalnya pandemi ini udah kelar ya, udah selesai semuanya, udah aman. Pengennya GoFood harus adain lagi GoFood Festival di Padang karena pengen Japan ada di sana sih. Itu bakal impian banget sih kalau misalnya nanti ulang tahun yang
yang ke-11 misalnya kita udah bisa bikin lagi GoFood Festival, ntar ada Japan di sana, itu surga banget. Jangan tunggu ulang tahun ke-11 dong Kak, tahun depan Insya aja. Allah Ya. tahun depan kalau Ya. pandemi udah reda nanti kita harus banget bikin lagi di Padang GoFood Wajib. Festival. Ya, GoFood Festival itu keren banget, GoFood Festival. Iya, tapi itu jadi diperpanjang terus sampai kayak kalau mau makan kesana aja gitu ya. Iya. Oke, sekian dulu bincang-bincang kita bersama owner dari Japan Padang. Terima kasih buat Bang Junior dan tadi juga kepada Bang Hafid. Segitu dulu, nanti akan kita lanjutkan dengan interview bersama Mitra. Baiklah, kita akan mulai pengumuman pemenang lokal yang pertama, yaitu dari Drivers Got Talent, di mana kita telah memilih nominasi Mitra yang punya bakat paling unik, paling menarik, yang udah mengunggah videonya di Instagram dan udah kita nilai. Berikut adalah nominasi dari Drivers Got Talent. Pemenang terbaik dan terfavorit Drivers Got Talent adalah Selamat untuk Mitra, pemenang terbaik dan terfavorit pada kategori Drivers Got Talent. Semoga bakatnya dan keahliannya semakin baik dan tentunya viral. Selanjutnya, kita akan mengumumkan pemenang lokal untuk kategori PUBG Mobile dan pemenangnya adalah Selamat pada para pemenang lomba PUBG Mobile, winner-winner chicken dinner. Kali ini kita akan melanjutkan sesi interview bersama mitra inspiratif yaitu Bapak Ibrahim. Halo Pak. Ya, halo. Jadi nanti aku akan bertanya kepada Bapak beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan. Nanti jadi kita akan bincang-bincang karena Bapak Ibrahim ini adalah salah seorang mitra yang tidak hanya aktif sebagai driver tapi juga aktif pada kegiatan sosial. Nanti diceritain ya Pak? Boleh. Oke, kita mulai dulu. Kapan pertama kali Pak Ibrahim mendapatkan akun driver nih Pak? Kalau untuk mendaftar sendiri menjadi mitra driver, mungkin tahunnya lupa, cuman 3 bulan Gojek ada di Kota Padang. Waduh, cepet banget ya Pak. Iya, 3 bulan langsung Gojek sudah gercep. 3 bulan Gojek aktif di Kota Padang. Saya coba daftar. Oke, jadi apa yang membuat Pak Ibrahim tertarik untuk menjadi mitra Gojek? Kalau menjadi mitra Gojek itu yang pertama sekali kita diberikan keleluasaan di dalam waktu. Jadi tidak ada ikatan. Mitra sebagai mitra kita diberikan ruang bergerak. Pokoknya nggak ada batasan kalau kita mau gerak untuk sosial gitu. Soalnya kalau kerjaan-kerjaan lain kan kita ada jam waktunya. Kalau Terikat Gojek enggak. waktu ya. Kalau Gojek enggak, kita tetap bisa aktif gitu. Oke, dari seluruh servis yang disediakan oleh Gojek nih yang bisa driver bantu, Bapak paling suka kalau lagi dapet pesanan apa ya Pak? GoRide kah, GoFood, GoShop atau GoSend gimana Pak? Kalau saya goretnya ya. Apalagi Goret, kalau Pak. jarak jauh ya. Coba boleh diceritain Bapak paling jauh dari mana sih Pak? Kalau di Kota Padang sendiri kan yang paling jauh itu Karangputih namanya. Saya pernah dapat orderan dari Karangputih sampai Tabing. Ya Allah, jauh Ujung ya ke Pak? ujung Kota Padang ya. Oke, Pak, tolong dong. Itu kan gimana ya? Itu kan orderan paling jauh. Kalau sekarang aku mau nanya orderan paling berkesan selama Bapak menjadi mitra Gojek. Kalau orderan paling berkesan pernah satu kali itu pemesanan GoFood. Ada salah satu konsumen yang pesan GoFood pas waktu mau Jumat. Jadi orang mau Jumat kebetulan lupa matiin aplikasi, kehidup, jadi masuk. Lalu itu langsung diberikan pesannya, Pak, nggak apa-apa, nanti pesanannya diantar habis sholat Jumat aja. Bapak sholat Jumat dulu ya, jangan lupa sholat Jumatnya gitu. Itu perhatian banget ya. itu di luar biasa. Itu kapan Pak? Itu mungkin Waktu 2 tahun. awal? Wah, setahun jadi driver. Setahun jadi menjadi driver. Pasti perasaannya bahagia gitu ya Pak? Iya. Karena Awalnya ini udah pengertian. pusing nih. Aduh, orang. Gimana ya, Iya, takut juga ini udah rating Jumat udah masuk kan. Hmm. Tapi alhamdulillah tuh konsumennya pengertian ya.
Oke, gini Pak, kan kalau di Gojek kita punya driver engagement. Jadi menurut Bapak gimana nih perhatian Gojek terhadap mitra itu menurut Bapak gimana? Kalau perhatian Gojek kepada mitra, tentu menjadikan kita sebagai mitra itu sudah ada perhatian khusus ya. Menjadikan kita sebagai mitranya Gojek itu sudah menjadi perhatian khusus bagi kita, apalagi kami yang aktif di sosial, yang alhamdulillah selama aktif di sosial dan saya juga punya rumah tangga, diberikan kesempatan untuk bergabung menjadi mitra, itu sudah perhatian khusus bagi saya pribadi saya sendiri. Jadi Bapak selain aktif menjadi driver dan sebagai mitra di Gojek, Bapak katanya tadi juga aktif sebagai di kegiatan sosial. Bisa dijelaskan kegiatan sosial yang bagaimana Bapak aktif, Pak? Ya, sebagai driver saya juga aktif di kegiatan sosial dan saya juga founder di sebuah lembaga Ahsan Care. Ahsan Care namanya, Pak? Ya, Ahsan Care. Ahsan Care. Jadi beberapa program di masa pandemi ya. Kita bicaranya masa pandemi, itu ada program pendidikan namanya. Mencoba untuk anak-anak yang memang kurang mampu lalu tertahankan SKHU-nya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, karena kalau sekolah swasta tentu mereka dibayar nggak ada tanggungan dari pemerintah kan. Jadi kita mencoba untuk membebaskan untuk anak tersebut biaya segala hutang piutangnya agar dia bisa melanjutkan ke sekolah berikutnya. Juga ada program usaha mikro namanya. Semasa pandemi sampai sekarang kita bisa lihat sendiri bagaimana banyaknya usaha-usaha kecil yang untuk survive kembali, untuk fight kembali itu susah gitu. Karena sudah kehabisan modal untuk bertahan di masa pandemi kan. Makanya nanti kami akan coba survei, lalu akan kami berikan bantuan modal untuk bisa fight kembali, bertahan dan menjalankan usahanya kembali gitu. Jadi Bapak juga melakukan kegiatan sosial kan dalam banyak sektor. Itu Bapak sebagai driver juga, Pak? Maksudnya Bapak apakah melakukannya dibantu teman-teman mitra yang lain atau bagaimana, Pak? Saya sebagai driver terus. Jadi itulah yang saya bilang tadi, bersyukur bisa bergabung menjadi mitra Gojek yang tidak ada ikatan waktunya. Dan kalau lagi nggak ada kegiatan sosial, saya nyari kehidupan keluarga dengan ngebeat, ya kan. Tapi kalau untuk nanti ada kegiatan sosial, kebetulan saya juga sebagai founder di Ahsan Care kan. Nanti kan ada teman-teman juga, ada teman-teman yang membantu pergerakan di sosial. Oke. Selain itu apa lagi, Pak, mungkin? Kalau untuk programnya lagi, selama masa pandemi ini kita membagikan hampir ribuan masker di setiap persimpangan jalan, juga pembagian hand sanitizer di setiap persimpangan jalan, juga penyemprotan disinfektan. Mungkin sudah semua kecamatan di Kota Padang. Luar biasa sekali. Apakah ada kegiatan sosial Bapak yang sasarannya itu merupakan driver atau mitra juga, Pak? Ya, itu seperti kemarin selama masa pandemi kita aktif memberikan makan siang, bantuan makan siang untuk mitra driver agar nanti dia tidak memakai dana yang sedikit mereka dapatkan lalu untuk beli makan lagi. Jadi kita bagikan makanan nasi kotak untuk mereka di setiap persimpangan. Jadi setiap driver nanti ambil sendiri itu makanannya gitu. Luar biasa sih, Pak, untuk bisa nge-beat juga tapi juga aktif di kegiatan sosial, juga Alhamdulillah. membantu teman-teman juga sesama mitra. Alhamdulillah, Mbak. Oke, jadi saya dengar tadi Bapak, sesuai penjelasan tadi, Bapak sangat banyak melakukan kegiatan sosial. Ini bermula dari mana sih, Pak? Jadi awalnya itu 2 tahun yang lalu ya, terjadinya gempa di Lombok. Terjadinya di Lombok. Butuh relawan. Saat itu enggak, saya udah berangkat sama kawan-kawan dari Ahsan Care ya. Oh, jadi tetap dari Ahsan Care ya, Pak? Iya, jadi kebetulan saya juga tergabung di dalam komunitas di Kota Padang yang FKDOP namanya. Jadi kawan-kawan yang menggalang donasi waktu itu terkumpul sekitar 48 juta. Yang diwakili oleh saya sendiri. Kebetulan saya juga bahagian dari komunitas tersebut. Diwakili oleh saya sendiri yang hadir merealisasikan bantuan dari yang digalang dana oleh kawan-kawan untuk bisa direalisasikan ke Lombok. Lalu beberapa bulan kemudian, tidak sampai 1 bulan saya rasa, terjadi gempa, likuifaksi dan tsunami di Palu. Iya, benar. Nah, kembali saya mewakili kawan-kawan dari FKDOP untuk hadir kembali memberikan bantuan bersama kawan-kawan Ahsan Care juga ke Palu. Waktu itu terkumpul kalau nggak salah 84 juta. 84 juta yang untuk direalisasikan ke Palu, baik dari Donggala, Sigi dan ke Palu tersebut.
Tak lama berselang, memang negeri kita 2 tahun kemarin sering sekali dihadapi dengan musibah-musibah seperti ini. Terjadi lagi tsunami di Lampung, Banten. Nah, seperti itu juga terkumpul dana 30 juta dan juga saya sendiri yang mewakili untuk bisa hadir dan merealisasikan bantuan tersebut ke lapangan. Seperti itu juga kejadian-kejadian musibah bencana yang ada di Kota Padang sendiri, di Sumbar, Pasaman, Meninjau, yang lainnya. Luar biasa Pak, yang Bapak lakukan itu impactnya sangat luar biasa, saking saya jadinya. Dan Bapak masih bekerja sebagai driver gitu Pak? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu luar biasa sekali Bapak bisa sukses menjadi menggalang dana untuk kegiatan sosial, tapi juga tetap ngebit di jalanan. Luar biasa sekali. Alhamdulillah Pak. Oke, baik. Gini Pak, selama Bapak menjadi mitra Gojek, dukungan apa yang paling berkesan yang pernah Gojek berikan kepada Bapak sebagai mitra? Kalau untuk dukungan banyak ya. Kemarin juga diberikan dari cabang Padang sebagai piagam Mitra Inspirasi, Mitra Inspiration. Inspiratif. Dan juga baru kemarin juga diberikan juga lagi Mitra Inspiratif lagi. Diberikan juga bantuan dan uang saku juga. Apalagi di masa-masa pandemi yang memang keadaan memang Benar. itu sangat berarti sekali sih Mbak. Ya. Jadi Bapak udah cukup lama ya Pak menjadi mitra Gojek? Cukup. Oh, udah cukup lama lah kalau untuk di Padang. Legend ya Pak di Padang. 3 bulan Gojek aktif di Padang saya sudah daftar jadi Gojek. Oke. Kenapa sih Bapak waktu itu langsung pengen daftar aja gitu? Waktu itu saya lagi di Jakarta karena di Padang kan belum aktif. Sebelum Gojek dari Padang saya di Jakarta ngeliat Gojek ini. Bapak dulu di Jakarta gimana? Waktu itu ada acara ke Jakarta. Jadi langsung pulang ke Padang? Langsung pulang ke Padang, belum aktif Gojek. Setelah beberapa bulan, 3 bulan Gojek aktif, saya belum daftar karena ada persyaratan yang harus dilengkapi kan, seperti SKCK semuanya akhirnya dilengkapi. 3 bulan Gojek aktif di Padang, saya daftar. Alhamdulillah sampai bisa saat jadi ini. mitra. Gini nih terakhir deh, apa pesan Pak Ibrahim untuk Gojek ke depannya? Kalau pesan khusus mungkin apalagi ya, saya sudah merasa cukup bangga menjadi mitra, jadi mungkin lebih bisa meningkatkan inovasinya apalagi di masa pandemi ini ya, agar teman-teman bisa tetap aktif ngebit di lapangan, mungkin lebih diberikan inovasi bagaimana bisa safety dan mereka tetap bisa kami akan bekerja. selalu meningkatkan J3K, protokol pokoknya sesuai protokol kesehatan ya Pak. Sama seperti semboyan sekarang kan pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Oke. Segitu dulu interview kita bersama Pak Ibrahim. Semoga Pak Ibrahim selalu menjadi mitra legend dan inspiratif. Amin. Dan Bapak juga selalu aktif di kegiatan sosial Bapak. Akan kita lanjutkan dengan interview selanjutnya, itu interview dengan user nantinya. Jangan lupa dinantikan terus. Pak, adek mau beli baju lebaran baru. Papa Husain ya. Hari kemenangan atas apa yang sudah dilakukan selama 1 bulan. Namun banyak harapan yang tidak sesuai kenyataan. Janji adalah hutang yang dibawa sampai mati. Dan untuk apa yang sudah disemati, itu harus ditepati. Walaupun di saat ini semua menjadi sepi. Namun di tengah ketidakpastian, masih ada secercah harapan dari semua rekan-rekan di jalan. Ucapan semangat dari teman-teman seperti payung yang datang di saat hujan, meneduhkan tapi tidak menyelesaikan. Tapi itu cukup untuk membuat letih yang datang menjadi hilang. Terima kasih Gojek dan seluruh rekan-rekan yang masih berjuang sampai saat ini. Yang saya tahu, di saat keadaan yang menyulitkan, pasti akan ada selalu harapan. Karena bersama Gojek, pasti ada jalan. Sekarang kita akan mengumumkan pemenang lokal untuk kategori kontes foto menu makanan dari merchant GoFood yang bertemakan ulang tahun Gojek yang ke-10. Nominasinya adalah
foto terbaik dan terfavorit dari kontes foto menu merchant adalah kita ucapkan selamat kepada merchant yang telah memenangkan foto terbaik dan foto terfavorit. Kita doakan selalu untuk para merchant yang menang untuk orderan di GoFood-nya selalu makin lancar dan makin jaya. Masa sulit akan menjadi sulit dengan berita yang terus dibuat berbelit-belit. Banyak berita terus menyala tanpa ada fakta dan membuat banyak orang terus percaya. Banyak mata melihat tangan kiri yang terus menerima, tapi tidak melihat tangan kanan yang terus menjaga. Ini bukan masalah siapa yang lebih membutuhkan, tetapi siapa yang lebih dermawan. Kami driver, tapi kami juga masyarakat. Kami mengerti dan merasakan apa yang dirasakan teman-teman selain kita driver. Walau kami juga sedang sulit, tapi kami ingin berbagi untuk mereka, karena kita juga sama-sama masyarakat. Inilah kami yang selalu ingin memberikan inspirasi. Walau ini masa yang susah, kami tidak ingin berkeluh kesah. Saya dari Jajana Hits Padang berterima kasih kepada driver Gojek Padang. Kami akan terus memberikan dampak sosial kepada masyarakat agar mereka selalu sehat demi mewujudkan Indonesia yang hebat. Terima kasih, alhamdulillah. Semoga Gojek sukses. Terima kasih untuk seluruh mitra kami yang selalu terus berjuang. Kita lewati masa sulit ini bersama-sama agar kita bisa teruskan memberi dampak sosial yang baik untuk masyarakat. Nah sekarang kita akan kembali mengumumkan pemenang video kontes terbaik dan terfavorit dalam rangkaian acara lokal Gojek Padang dari banyak kontestan. Berikut mari kita saksikan dulu nominasi yang telah kami pilih. Halo, saya adalah peserta Gojek bersama informasi selalu menempuh jalan untuk membawa. Pemenang video kontes terbaik dan terfavorit dalam acara lokal Gojek Padang adalah Halo, saya adalah peserta Gojek bersama informasi selalu menempuh jalan untuk membawa. Selamat kita ucapkan kepada para pemenang video terbaik dan video terfavorit pada acara lokal Gojek Padang. Selamat datang di Posko Aman Gojek J3K. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan. Jaga kesehatan dengan cara pengecekan suhu tubuh. Jaga kebersihan, cuci tangan menggunakan sabun atau penyanitasi tangan, dan penyemprotan disinfeksi kendaraan. Jaga keamanan, semua gokar menggunakan sekat pelindung dan jangan lupa rutin mengganti masker. Kami pastikan semua gokar goret melakukan J3K. Cara aman, hidup nyaman pakai Gojek. Kali ini aku akan melanjutkan sesi bincang-bincang bersama user sekarang. Jadi kita dari Gojek Padang memilih salah satu user yang mempunyai pengalaman menarik dan tentunya juga menggunakan Gojek sering banget ya. Sekarang aku ditemani dengan Kanisa. Halo ya, Kak. Halo, selamat siang. Jadi nanti aku akan tanya-tanya Kanisa beberapa pertanyaan tentang Gojek karena ini merupakan perayaan ulang tahun Gojek yang ke-10. Pertanyaan pertama nih, pertama kali Kak Kanisa tahu soal Gojek itu kapan dan taunya dari mana? Awalnya sih sekitaran tahun 2015 atau 2016an gitu kan. Jadi waktu itu saya lagi di Bekasi kan, jadi butuh kendaraan kan untuk dipakai untuk pergi gitu. Kebetulan saudara saya punya aplikasinya gitu, jadi ya udah pakai aja gitu dari 2016an gitu. Jadi waktu itu masih pakai akunnya saudara kakak karena belum
domisili kakak ya? Iya, karena kan di Padang kan belum ada, jadi saya kayak merasa belum ada manfaatnya untuk download dan bikin akun kan, jadi ya udah gitu. Terus kakak memutuskan bikin akun kapan? Setelah Gojek masuk Padang apa gimana? Awalnya sih nggak langsung bikin waktu udah ada di Padang kan, mungkin karena kan saya kan punya kendaraan pribadi, jadi saya mikir belum ada waktunya, belum sempat untuk belum waktunya untuk bikin kan. Jadi habis itu kebetulan saya lagi nggak bisa pakai kendaraan gitu, kendaraan saya lagi nggak bisa dipakai, ya udah akhirnya saya memutuskan untuk bikin akun dan pakai itu. Oke. Jadi pertama kali kakak make itu tahun 2015 dan itu bukan di Padang, karena di Padang juga baru tahun 2017. Lalu yang pertama kali kakak gunakan itu apa servisnya? Seingat saya Gokar ya waktu itu pertama. Gokar? Iya, karena kan jauh nggak? Jauhnya lumayan lah kalau itu kan, kalau untuk Padang kan luas nih gitu, jadi lumayan lah gitu. Terus kesan pertama kakak waktu naik Gokar waktu datang itu gimana? Waktu pertama yang kapan nih? Waktu yang di Padang. Waktu yang di Padang itu kayak mungkin karena di Padang kan nggak terlalu banyak kan yang pakai, jadi apa sih namanya orangnya ramah banget gitu, terus kayak apanya nyaman gitu kan, dan ya overall good experience lah gitu. Di luar ekspektasi nggak? Sedikit. Iya. Karena kakak kan juga udah pernah coba di Jakarta, berarti sama aja ya? Kalau menurut saya sih, kalau yang di Padang sih lebih. Oh. Kakak pernah ngalamin nggak kejadian yang kayak nggak bakal terlupakan selama kakak pakai Gojek? Waktu itu sih pernah nih, kebetulan kan saya naik Gokar nih ke kantor gitu, dan ternyata nggak sengaja handphone tuh ketinggalan gitu kan, dan waktu udah turun baru ingat gitu, driver udah pergi kan, jadi mau manggil pun juga nggak tahu mau gimana gitu, udah driver udah pergi gitu, akhirnya panik kan, karena handphone itu ya barang pribadi yang apalagi zaman sekarang kan butuh banget tuh gitu. Mesen aja pakai handphone. Iya kan, abis itu akhirnya baru ingat, oh ya ada customer service-nya Gojek kan, akhirnya saya telepon kan, dia bilang oh ya udah laporin aja dulu ke si cabang yang di Padang katanya gitu kan, kata customer service-nya gitu. Akhirnya ternyata nggak selang beberapa menit habis telepon sama customer service itu, saya ditelepon sama cabang yang di Padang gitu. Dia bilang kan, oh ada driver nih yang bilang kalau misalnya handphone ada customernya tuh handphonenya ketinggalan gitu. Jadi dia bilang driver udah nganterin ke kantor, jadi saya udah bisa ngambil ke situ langsung. Akhirnya saya ambil ke situ gitu. Waduh, tapi itu serem sih Kak kalau aku. Iya, memang kan karena ya apalagi kan pekerjaan kan di situ semua kan, kayak setengah gitu. Udah ikhlas ya udahlah biarin aja. Iya. Kayak nggak apa-apa kalau hilang, tapi alhamdulillah kalau ketemu. Iya. Gitu lah kan. Di titik sampai kayak udah hopeless gitu. Iyalah. Itu wah apalagi kalau anak-anak zaman sekarang kan handphone itu nggak bisa. Nyawa banget sih, bener. Terus ada perubahan nggak menurut kakak? Kakak pernah make nggak selama pandemi ini? Pastinya ketergantungan terhadap Gojek lebih tinggi. Biasanya kalau anak-anak muda kita kan pakai, aduh males, mager banget Gojek aja gitu, nggak? Jadi kan karena saya sering ke kantor itu naik Gokar kan, jadi saya perhatiin sih memang sekarang itu Gokar udah ada sekatnya gitu, terus mereka menyediakan hand sanitizer gitu, jadi ya lebih nyaman sih gitu, lebih aman gitu. Jadi karena kami dari Gojek sendiri punya menyesuaikan dengan protokol kesehatan, jadi namanya itu J3K, jadi jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga keamanan gitu. Bagus sih berarti. Iya memang harus kayak gitu, karena biar penumpangnya juga nyaman dan drivernya juga aman. Iya. Ini terakhir nih dari Kanisa, pesan untuk Gojek ke depannya, karena ini kan ulang tahun yang ke-10 nih, kedepannya pesan untuk kita apa tuh? Kalau pesan sih mungkin untuk sekarang, karena apa namanya, saya nyaman banget sih pakai Gojek sekarang kan, apalagi kan mungkin karena sekarang ini saya lebih sering pesan GoFood karena kadang males ke pasar gitu kan, males gitu, apalagi pandemi gitu kan, jadi kan saya lebih sering pesan GoFood, jadi kayak ya saya nyaman sih, kalau bisa sih dipertahankan, jangan sampai turun gitu ya sih, jangan sampai turun, dipertahankan, terus kalau bisa tetap selalu jaya deh gitu. Dan semoga aja sukses selalu. Semoga Gojek jaya. Amin. Terima kasih Kanisa untuk waktu buat bincang-bincangnya untuk ulang tahun Gojek yang ke-10. Sekian dulu bincang-bincang kita bersama Kanisa. Kita ucapkan sekali lagi selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Gojek. Yeah.
Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Branch Manager Gojek Padang, yaitu Pak Septian Wijayanto. Halo Pak. Halo dia. Jadi saya bakal tanya-tanya sedikit terkait dengan memeriahkan ulang tahun Gojek yang ke-10. Oke, jadi ini kan ulang tahun Gojek yang ke-10 nih ya kan Pak? Betul. Tapi Gojek di Padang itu sudah berapa tahun ya Pak? Gojek di Padang itu waktu itu kita mulai didirikannya tahun 2017. Berarti kalau sekarang udah 3 tahun. Udah 3 tahun mau menuju ke 4 tahun nih di Padang. Oke, jadi untuk ulang tahun yang ke-10 ini, untuk anniversary kita yang ke-10, harapan Bapak ke depannya untuk Gojek apa ya Pak? Jadi sebenarnya ini balik lagi kita lihat waktu itu kenapa Gojek itu didirikan ya. Waktu itu kan founder kita ya Pak Nadiem kan, kalau saya baca historinya kan membuat Gojek kan waktu itu atas dasar keluhan dari masyarakat ya, kebutuhan masyarakat waktu itu saat itu mungkin dilihatnya di kota Jakarta ya, karena transportasi, kemacetan ya kan, efektivitas gitu ya. Jadi makanya dia saat itu membuat transportasi berbasis call center. Saat itu masih call center. Betul, masih 10 tahun itu masih call center. Ya, jadi tujuannya sebenarnya itu. Jadi memang sampai sekarang pun Gojek masih berpegang teguh untuk memberikan social impact ke masyarakat. Gitu. Jadi memang kita ada di saat ini di negara ini, di kota ini, itu sebenarnya kembali lagi untuk memberikan social impact ke masyarakat. Gitu. Jadi memang kalau harapannya untuk Gojek keseluruhan ya, secara umum sebenarnya adalah apa yang kita kerjakan, apa yang kita sudah buat sampai sejauh ini, itu semua bisa diterima dan semua bisa membantu masyarakat gitu. Nah kalau untuk di Padangnya sendiri sebenarnya sudah cukup kelihatan ya dia kayak kalau sepanjang jalan Merchant itu warnanya merah gitu. Banyak banget jalan hijau semua ya kan, di jalanan ramai banget yang pakai jaket warna hijau ya kan Pak? Betul. Iya benar. Jadi memang di situ udah kelihatan bahwa ternyata Gojek diterima di Kota Padang dan cukup banyak dipakai oleh seluruh masyarakat Kota Padang. Jadi harapannya adalah ini terus berlanjut ya. Masyarakat di Kota Padang terus kebantu oleh platform Gojek. Terus kedepannya juga harapan kita adalah semoga dengan digital yang sudah kita buat saat ini itu bisa membantu seluruh masyarakat, bahkan bisa meningkatkan pendapatannya gitu. Kayak sekarang kan merchant banyak yang masih baru mulai dari awal, sejak masuk GoFood itu bisa langsung naik. Iya, melejit ya Pak. Betul, driver pun juga saat itu mungkin banyak yang masuk ke Gojek tidak punya pekerjaan ya, sampai sekarang sudah banyak dapat income dan bahkan bisa menghidupi keluarganya. Betul. Ya mungkin harapannya adalah sesimpel itu sih. Jadi kita pengen masyarakat di Kota Padang itu masih terbantu ya, merasa kehadiran Gojek di sini itu bisa menambah penghasilan bahkan ya untuk mereka. Kurang lebih sih itu sih harapan dari kita. Baik. Kalau misalnya Gojek di saat pandemi menurut Bapak gimana Pak? Ya betul. Jadi termasuk yang tadi saya bilang bahwa ternyata pandemi ini mengajarkan kita bahwa semua bisa berubah dalam waktu cepat ya. Benar. Bisnis bisa berubah dalam waktu cepat, pola hidup pun juga bisa berubah dalam waktu cepat. Jadi orang yang mungkin dari sisi pola hidup dulu kan nggak pernah pakai hand sanitizer, sekarang saya pakai. Begitupun juga teknologi gitu. Orang dulu mana pernah ya saat ini semuanya meeting pakai Zoom atau misalkan teknologi, dan sekarang juga semuanya serba pembayarannya dompet digital. Terus pesan-pesan sekarang semuanya pakai via aplikasi. Disinilah akhirnya masyarakat juga menyadari bahwa Gojek itu sangat dibutuhkan di saat pandemi seperti ini gitu. Jadi karena kayak kemarin orang beli kebutuhan bahan pokok itu semua ke pasar semua via GoShop ya. Pembayaran sekarang sudah pakai GoPay ya kan, dan sekarang GoShop juga GoFood juga semakin meningkat gitu kan. Walaupun sebenarnya transportasi memang agak menurun gitu, kayak GoRide, GoCar di saat pandemi memang ya wajar ya kalau misalkan orang di sini mungkin kayak berpikir ada ketakutan gitu. Tapi walaupun begitu kita terus improvisasi sampai saat ini kita telah memberikan banyak keamanan sama kenyamanan ke masyarakat dengan memberikan sekat-sekat dan juga protokol J3K, ada sekat, ada masker untuk driver kita, ada kita selalu semprot dengan disinfektan dan juga hand sanitizer. Jadi rasanya kehadiran Gojek di saat pandemi ini sudah sangat membantu dan juga
memberikan support yang lebih kepada masyarakat di Kota Padang sih. Gitu. Kalau selama ini Bapak menjadi branch manager di Gojek Padang, lika-liku atau struggle yang udah Bapak lalui selama menjadi branch manager apa aja nih Pak? Kota Padang ya? Iya. Ya di Kota Padang ini tentu kalau untuk lika-likunya banyak banget gitu. Ya mulai dari tentu hubungan kerjasama antara kami Gojek dengan driver tidak selamanya selalu baik ya. Begitu juga dengan merchant-merchant kita, karena kan kita kan selalu berubah ya, selalu program-program itu kita ubah berdasarkan kebutuhan bisnis gitu ya, dan itu pun juga sebenarnya kita lakukan untuk demi kebaikan semua masyarakat juga. Tapi kadang-kadang kan kita kan membuat sebuah program-program itu kan kadang ada yang menerima, ada yang tidak menerima gitu. Sebenarnya tergantung dari mana kita melihat sisinya ya. Kalau positif ya kita bisa lanjut, tapi kalau negatif kadang-kadang suka ada penolakan. Nah, jadi lika-likunya ya mungkin selama 3 tahun ini, apalagi pas saat awal kita masuk itu selalu waktu itu satu itu ditolak oleh kalau tidak salah oleh para ojek pangkalan ya sih Pak? Ojek pangkalan, angkutan umum gitu ya. Benar. Karena merasa Gojek ini buat apa gitu. Ada gitu, karena kan di sini kita kan banyak ada ojek pangkalan dan sama angkutan umum ya. Benar. Tapi seiring berjalannya waktu semua menerima dan bahkan sekarang jadi lebih ketergantungan gitu dengan Gojek. Kita juga berbicara kepada para pemerintahan itu mereka malah mereka bilang kalau bisa Gojek semua apa ya UMKM ya semua sektor di pemerintahan itu kalau bisa digitalisasikan gitu, sehingga Gojek ini diharapkan bisa membangun perekonomian di Kota Padang dan juga menghubungkan transportasi ya di Kota Padang, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Menurut Bapak, momen yang paling berkesan selama menjadi branch manager di Gojek Padang apa tuh Pak? Oke, jadi hal yang paling berkesan ya. Benar Pak. Jadi hal yang paling berkesan itu kita kan setiap tahun suka ada acara 17 Agustus ya. 17 Agustus biasanya kalau di Gojek itu kita sebut namanya Festival Merah Putih Mitra. Itu. Jadi memang di Festival Merah Putih Mitra itu memang setiap tahunnya kita buat acara dan di situ semua mitra kita ngumpul, baik mitra driver dan beberapa merchant juga suka ikut gitu kan. Jadi kita buat acara besar-besaran. Di situ mungkin salah satu hal yang berkesan ya, karena waktu itu kita nyatu banget tuh antara kita terus para karyawan, sinerginya kerasa banget, dan situ kita kayak merasakan hal yang dalam lah antara kita dengan merchant dan juga dengan mitra gitu. Tapi mungkin yang kalau ada lagi hal yang berkesan, salah satunya adalah ketika saya nih kalau misalnya ketemu mitra atau ketemu merchant, mereka tuh cerita kayak mereka tuh bersyukur dengan kehadiran Gojek di Kota Padang. Kayak misalnya banyak nih dan mungkin salah satunya ada salah satu mitra yang dulu tuh kayaknya bangkrut gitu ya, gak punya pekerjaan, sejak Gojek sekarang dia udah bisa beli motor, bisa beli rumah, kurang lebih seperti itu. Dan kayak merchant yang nggak tahu nih mau ngapain, akhirnya dibuka toko-toko kecil dan sekarang udah punya usaha. Dan itu cerita-cerita itu membuat saya tuh berkesan bahwa ternyata Gojek di sini tuh ya, Pak? Betul, berdampak dan bisa memberikan social impact gitu. Itu sih yang menurut saya yang paling berkesan. Oke, baik. Dari mitra. Ini untuk kita Gojek Padang dari seluruh mitra Kota Padang. Wah, semua terima kasih kepada seluruh merchant, driver dan juga user yang sudah setia pada Gojek. Semoga di umur yang ke-10 ini Gojek masih terus bisa berkontribusi untuk kalian semua, dan semoga Gojek terus memberikan dampak sosial pada masyarakat. Oke semuanya, selamat ulang tahun Gojek yang ke-10.